Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dinihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril 'azim, amma ba'du. Qala ta'ala qul bi fadlillah wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Hadirin hadirat, ikhwan akhwat jamaah Majelis Taklim Darul Muhibin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kembali kita berkumpul di Majelis Taklim Rutinan Majelis Taklim Darul Muhibin. Kita berharap semoga perkumpulan kita di kesempatan hari ini mendapatkan barakah, rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Lalu salawat dan salam bersurah kepada mahabbah kita, junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Ikhwan jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita meneruskan daripada pembahasan kitab Aqidatul Awam, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas sifat mustahil atau kebalikan daripada sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, dan juga sifat yang mustahil, ya, kebalikan daripada sifat bagi para rasul. Jadi pada kesempatan yang lalu sudah dibahas sifat yang wajib bagi Allah 20 sudah kita bahas. Sifat yang wajib bagi rasul ada 4 sudah kita bahas. Sekarang kita akan bahas sifat kebalikannya, lawannya, atau muhal atau mustahil bagi Allah itu ada 20, dan juga mustahil, muhal bagi Rasul ada 4. Langsung saja kita baca di mana kitab Aqidatul Awam ini. Wala sa'il mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama nafa'ana bihi wa bi'ulumikum fid daraini amin. Wal mustakhilu diddu kulli wajib fahfad li khamsina bi hukmin wajib, yang artinya sifat yang muhal atau mustahil, kebalikan daripada sifat yang wajib, maka hafalkanlah ya 50 mu'taqad, karena itu termasuk hukum wajib bagi setiap mukallaf. Sekali lagi, setiap orang yang sudah akil balik atau mukallaf, dia wajib mengetahui sifat yang wajib, ya, bagi Allah itu 20, mengetahui sifat yang mustahil bagi mengetahui sifat mustahil bagi Allah 20, mengetahui sifat wajib bagi Rasul 4,
mengetahui sifat yang mustahil bagi Rasul 4 juga, ya. Jadi wajibnya 4, mustahilnya 4, ya. Itu wajib. Nah, ini wajibnya di sini adalah wajib yang tidak boleh terwakili. Kenapa? Karena ini setiap individu seorang muslim, seorang sudah menyatakan keimanan, yang menyatakan 2 kalimat syahadat, maka hukumnya wajib. Untuk apa? Untuk bukan hanya kesaksian kita ini bukan hanya di dunia, ya, diakui dunia, sampai nanti kesaksian kita ini diakui di hadapan Allah dan di hadapan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam syarahnya sini jelaskan sifat muhal bagi Allah adalah semua sifat yang berlawanan dengan sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Sedangkan sifat-sifat muhal bagi para nabi dan rasul adalah semua sifat yang berlawanan dengan sifat yang wajib bagi mereka, para nabi dan rasul, atau kebalikannya. Langsung saja ya. Yang kebalikan daripada sifat mustahil bagi Allah. Yang pertama, Adam. Artinya mustahil Allah itu tidak ada. Mustahil Allah itu ditemu tidak ada. Kalau Allah Ta'ala itu tidak ada, berarti nggak ada alam jagat raya ini. Mungkin la yujad, artinya mungkin yang tidak bakal wujud. Kita mungkin di siang hari ini nggak bakal bisa kumpul seperti ini. Yang mungkin ada langit, bumi serta isinya, ya, artinya tidak akan muncul ini alam dunia dan alam-alam yang lain kalau Allah Ta'ala itu tidak ada. Maka ditemunya mustahil Allah Ta'ala itu tidak ada. Lalu mustahil Allah itu kudus. Apa kudus? Artinya perkara baru. Mustahil Allah Ta'ala itu kudus, mustahil Allah Ta'ala itu baru. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mustahil baru, ya, tapi kebalikannya wajib dahulu. Dan juga kebalikannya, mustahil Allah Ta'ala itu fana, artinya apa? Hancur, rusak, mustahil. Ketemu mustahilnya, ya. Lalu mustahil pula Allah Ta'ala itu memasalil hawadis, sama dengan perkara yang baru. Perkara baru berarti makhluk, ya. Mustahil Allah Ta'ala itu sama dengan makhluk. Dan juga mustahil Allah Ta'ala itu al-ikhtiyaju ila mahalil al-muhdis. Mustahil artinya Allah Ta'ala itu mustahil butuh pada tempat atau butuh kepada yang menjadikan. Mustahilnya, ya. Dan juga mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah ta'adud. Apa ta'adud? Artinya banyak, ya. Karena itu berarti lebih dari satu. Karena sudah dinyatakan Allah Ta'ala itu wajib bersifat wahdaniyah, tunggal, sawiji, esa, ya. Nah, makanya mustahil Allah Ta'ala itu ditemu ta'adud, kebalikannya artinya banyak atau berbilang atau bilangan, ya. Yang berikutnya mustahil Allah Ta'ala itu azzu, artinya lemah, ya. Kalau Allah Ta'ala lemah, ya nggak bakal terjadi ini alam jagat raya ini, nggak bakal tercipta ini alam jagat raya ini, ya. Contohnya saja kalau kita aja nih, kita mampu
Untuk kita kembali kepada kita ya. Kita yang mampu bikin meja, tapi kebetulan lemah, lagi mungkin sakit, kurang sehat, atau mungkin ya lagi tenaganya lagi loyo, ya, artinya nggak mustahil ditemu lemahnya. Dan juga mustahil Allah Ta'ala itu al-iqrar atau karohat. Artinya apa? Terpaksa. Terpaksa akan berbenturan dengan sifat siapa? Sifat makhluk, perkara yang baru, paksa. Dan juga mustahil bagi Allah Ta'ala itu juhlu, jahil, artinya bodoh, tidak mengetahui ya, akan perkara-perkara yang baru. Begitu pula mustahil Allah Ta'ala itu maut, artinya mati. Lalu mustahil Allah Ta'ala itu samamun, artinya tunarungu. Tunarungu, dengar ya? Butak artinya. Ya, jangan sekali-sekali kita, semoga doa kita didengar oleh Allah Ta'ala. Jangan. Ya, bagaimana? Kayak Allah nggak dengar. Ya. Doanya bagus, diakhiri dengan kata-kata yang nggak bagus. Mudah-mudahan doa yang telah kita panjatkan didengar oleh Allah. Doa nggak pede mendidik amal yang orang doa yang nggak pede bahkan itu bisa mencacatkan keimanan kita, bisa merusak daripada keimanan kita. Yang berikutnya adalah mustahil Allah Ta'ala itu al-amma, apa? Artinya tunanetra, tidak bisa melihat atau buta lah ya. Nah, katanya buta. Mustahil Allah Ta'ala itu buta. Yang berikutnya adalah mustahil Allah Ta'ala itu al-baqamu, artinya tunawicara, bisu, bisa ngomong. Semuanya mustahil. Yang berikutnya mustahil Allah Ta'ala itu kaunu azizan, artinya adanya itu lemah, keberadaannya lemah, mustahil ya. Lalu juga mustahil Allah Ta'ala itu kaunuhu mukrahan. Apa itu? Artinya terpaksa, adanya Allah Ta'ala itu terpaksa ya. Dan juga mustahil Allah Ta'ala itu kaunuhu jahilan, artinya adanya bodoh, kebodohan. Artinya ada mustahil ditemu adanya pada zatnya Allah Ta'ala itu kebodohan ya. Dan juga mustahil bagi Allah Ta'ala ditemu kaunuhu mayyitan, adanya itu, keberadaannya itu gak ada ya, atau mati ya. Dan juga mustahil bagi Allah Ta'ala itu ya kaunuhu asmun, artinya tunarungu. Dan juga mustahil ditemu bagi Allah Ta'ala itu kaunuhu a'ma, adanya tuna netra atau tidak bisa melihat. Dan juga yang terakhir, yang ke-20, mustahil Allah Ta'ala itu kaunuhu abkaman, artinya adanya Allah, keberadaan Allah Ta'ala tidak bicara, artinya bisu ya, itu mustahil. Kenapa? Karena sudah ketemu perkara yang wajibnya ya. Wajib pasti yang namanya Allah itu, yang dinamakan Allah itu ada. Wajib yang dinamakan Allah itu dahulu, yang tidak bermula. Lalu ada dahulu yang bermula. Wajib yang dinamakan Allah itu kekal, yang tidak berakhir ya. Belum ada perkara kekal tapi berakhir ya. Kekal tidak berakhir.
wajib Allah Ta'ala itu, yang dinamakan Allah Ta'ala itu, ya, berbeda dengan makhluknya. Baik itu berbeda di dalam zatnya, berbeda dalam sifatnya, dan berbeda di dalam pekerjaan. Wajib bagi Allah Ta'ala itu, yang dinamakan Allah Ta'ala itu adalah berdiri dengan dirinya, ya, berdiri dengan dirinya, tidak dilahirkan, tidak melahirkan, dan tidak dilahirkan. Lam yalid walam yulad. Terus juga yang dinamakan Allah itu wajib bersifat tunggal, ya, dan sifat-sifat yang berikutnya. Nah, ini bantahannya artinya mustahil, tidak akan ditemu, ya, kebalikannya bahwa yang 24 ini adalah 20 sifat yang tidak ditemu bagi zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu juga kita mengetahui sifat kebalikan daripada sifat para nabi dan rasul, ya. Karena para nabi dan rasul itu wajib, sudah dijelaskan pada kesempatan yang lalu, wajib bersifat cerdas, ya, wajib bersifat benar, ya, wajib bersifat amanah. Apa itu amanah? Amanah itu artinya sentosa, ya, tidak terpengaruh, ya. Dan juga wajib bersifat tabligh, menyampaikan, ya. Nah, kebalikannya mustahil. Para nabi dan rasul itu adalah balada, artinya bodoh, ya. Akhir bodoh. Kalau bodoh bagaimana? Dia nggak bisa melawan musuh-musuh Allah Ta'ala, ya, nggak bisa berhujah kepada musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kenapa? Karena para nabi dan rasul ini mempunyai misi apa? Misi menyampaikan dakwah, menyampaikan ajaran Allah. Mustahil para nabi dan rasul itu kadzib. Apa itu? Bohong. Nabi bohong bagaimana umatnya? Sesuatu yang apa? Sesuatu ada yang di apa? Kalau bahasa kita itu kentit, ya, kentit dibohongin, ya. Dan juga mustahil bagi para nabi dan rasul itu kitman, artinya menyimpan sesuatu, disimpan-simpan, ya. Contohnya seperti kayak harta rampasan perang, udahlah sahabat nggak tahu ini, yang enak-enak buat gua deh, yang nggak enak kasih mereka, yang harus disampaikan, yang harus diberikan, dan beliau para nabi dan rasul tidak punya sedikit pun, ya, sifat kitman, artinya kebalikannya, menyimpan, artinya menyimpan sesuatu yang bukan haknya. Lalu mustahil bagi para nabi dan rasul itu khianat, artinya ingkar, ya. Nah, jadi pengertian kitman di sini adalah menyimpan. Jadi apa yang disampaikan oleh para nabi dan rasul ini, ya, sebagaimana Nabi SAW bersabda, baligul anni walau kana murran, sampaikanlah dariku walaupun ini pahit. Baligul anni walau ayat, sampaikanlah ini walaupun satu ayat, sampaikan, ya, walaupun pahit, walaupun satu ayat, ya, terima atau tidak terima, ya, atau ibarat tersindir atau tidak tersindir, itu harus disampaikan, nggak boleh diumpet-umpetin, ya. Makanya orang di dalam hadis yang lain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa orang yang mengumpat-umpatkan ilmu, ya, orang yang punya ilmu diumpet-umpetin, artinya dia punya ilmu yang harus disampaikan, jangan disampaikan karena mungkin dia lagi baik sama orang ini, sering ngasih sesuatu, kalau aneh, kalau saya sampaikan tadi jadi kecewa, ntar dia nggak ngasih lagi sama saya, akhirnya diumpet-umpetin, jangan kasih tahu dulu deh. Nah, itu nggak boleh, ya. Para nabi nggak punya sifat seperti itu, ya. Istilahnya bahasa Betawinya, lu mau terima ke, lu mau nggak ngasih hadiah gua lagi, kayak terserah, yang penting kalau disampaikan, nggak gua umpet-umpetin. Kalau orang yang punya ilmu
terus diumpetin ilmu tersebut, maka orang tersebut akan dilaknat oleh malaikat dan seluruh makhluk. Makhluk yang ada di daratan, yang di lautan akan melaknat dia. Dilaknat oleh dia nggak senang lah. Berarti kalau makhluknya itu melaknat, para malaikat melaknat, makhluk yang di darat, di laut melaknat, di udara melaknat, terlebih-lebih Allah Subhanahu wa taala tidak ridho dengan apa ilmu yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala oleh seorang hamba tersebut, karena diibadah-ibadahin juga yang artinya kembalikan daripada sifat amanah, yaitu khianat. Artinya mustahil para nabi dan rasul itu adalah berkhianat. Terhadap siapa? Terhadap apa yang telah disampaikan oleh Allah kepada nabi, dan juga para nabi dan rasul tidak juga berkhianat kepada para umatnya. Bukannya yang A ya A, yang B ya yang B. Itu wajib bagi siapa? Kita nih. Makanya di dalam kitab risalah awal dijelaskan, sesungguhnya kita seorang yang sudah akil balik itu, mukallaf itu wajib masuk ke dalam agama Islam. Saya tambahin lagi ya, biar lebih jelas ya. Masuk ke dalam agama Islam, bahkan menetap di dalam agama Islam selama-lamanya. Gak boleh ada keniatan, ntar kalau gua nggak punya, gua jadi umat orang Islam sekian tahun, kayaknya begini-begini aja hidupnya, nggak ada peningkatan, kayaknya gini-gini aja. Gua udah doa, mau minta mungkin kendaraan, udah doa, pengen punya rumah, udahlah kalau gitu. Terakhir nih, kalau nggak dikasih juga, gua mau keluar dari Islam. Itu baru niat keluarnya saja sudah murtad, baru niat saja sudah murtad. Contohnya apa? Kalau kita nih sholat, begitu dia lagi di tengah-tengah sholat, ada niat mau batalin sholat, walaupun niat itu sholatnya udah batal, rusak sholatnya. Kenapa? Karena niatnya mau batalin sholat. Begitu niat batalin sholat, dari mulai takbir, kita ambil contoh sholat zuhur, udah dapat 3 rakaat, dapat 3 rakaat, tiba-tiba niat mau batalin sholat, cuman gara-gara apa? Gara-gara lupa. Itu HP ada di dashboard motor, tapi saya ngambil, lu tiba-tiba mau lanjut sholatnya, itu sholatnya batal dari mulai awal rakaat pertama sampai akhir, tidak terhitung sholat. Begitu juga kita tentang keimanan. Begitu pas kita niat kepengen keluar dari Islam, baru niat saja sudah rusak iman kita. Makanya kita disuruh menetap selama-lamanya di dalam agama Islam. Sampai kapan? Sampai nanti kita diminta kesaksian di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesaksian kita di dunia, kita menyaksikan adanya Allah, kita menyaksikan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Di alam barzah juga tetap kita masih menyaksikan adanya Allah dan menyaksikan adanya bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Dan nanti kelak di akhirat juga kita menyaksikan adanya Allah dan menyaksikan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan baru. Keadaannya di aku. Di dunia orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat dan menetap di dalam Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat serta maknanya 2 kalimat syahadat yang sedang kita pelajari, ini sifat yang wajib bagi Allah 20, mustahil 20, jaiznya 1, sifat yang wajib bagi Rasul 4, yang wajibnya 4, mustahilnya 4, yang wajibnya 1, itu sampai kapan? Sampai nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala setelah kita selamat di dunia. Makanya orang-orang sudah menetap dalam Islam wajib, kalau lagi ini sekarang nih Idul Kurban, wajib dikasih daging korban. Kalau lagi kemarin Idul Fitri, wajib dikasih menerima. Yang bagi nggak mampu terima zakat fitrah, zakat mal. Yang mampu lari zakat fitrah, zakat mal, hartanya dilindungin, keluarganya dilindungin, rumahnya dilindungin, dia selamat, dia boleh nikah sama orang pasangan muslimah, dan yang terakhir dia
akan terbebas daripada siksa api neraka. Kalau orang mesti bebas dari siksa api neraka, insya Allah berarti syahadat kita diterima, syahadat kita diakui oleh Allah, diakui oleh Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan insya Allah. Ini apa? Setiap mukallaf, yes, siapapun orangnya, mau muda ke, mau tua ke, mau udah umur 100 tahun ke, entah, tetap setiap mukallaf, ya, siapapun orangnya, ya, kan cuman kita orang Islam, bukan orang Islam saja, siapapun, ya, walaupun dia terlahir dari keluarga Nasrani, terlahir dari keluarga Yahudi, terlahir dari keluarga Majusi, terlahir dari keluarga ateis, terlahir dari keluarga siapapun, dia wajib untuk masuk ke dalam Islam dan menetap ke dalam Islam dengan mengucapkan 2 kalimat dan mengetahui maknanya 2 kalimat syahadat. Coba apa? Tidak sah iman seseorang kalau dia cuma hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat tetapi tidak mengetahui makna 2 kalimat syahadat. Begitu ya. Kemudian mudah-mudahan kita Allah Ta'ala memberikan pertolongan kepada kita sehingga kita bisa mengetahui makna daripada 2 kalimat syahadat dari saat ini, ya, baik yang sudah berjalan sekian tahun di Majelis Ta'lim Darul Muhibin ini mempelajari pembahasan ini, sampai sekarang yang mungkin baru bergabung, tetap ya nggak ada istilah terlambat. Lagi masih ayat Ramadan, ya, yang terlambat itu orang yang sudah meninggal, dia sudah tidak bisa lagi, ya, untuk belajar, untuk mengetahui makna 2 kalimat syahadat. Cuman mereka itu sudah siap mempertanggungjawabkan nanti di padang mahsyar, ya, di alam barzakh, di padang mahsyar. Kalau enggak sudah. Jadi syahadat itu cuma hanya sekedar di dunia saja, dia syahadat. Mungkin syahadat itu cuma hanya sebagai KTP saja Islam, tetapi di hadapan Allah dia bukan tergolong orang yang atau syahadatnya belum diterima, belum diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan pertolongan kepada kita dan kita senantiasa di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah.